Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering melihat atau mengalami banyak di masyarakat kita yang mengamalkan membaca surah Yasin di malam nisfu Sya'ban. Lalu timbul pertanyaan bagi kita, apakah itu ada tuntunannya di dalam agama? Perlu kita ketahui, aktivitas masyarakat di bulan nisfu Sya'ban membaca surah Yasin 3 kali yang kemudian juga diiringi dengan permintaan baik berupa keberkahan pada umur, harta, dan hajat-hajat yang lain. Itu semua tidak perlu dipersoalkan karena memang tidak ada masalah secara syariat. Yang dibaca adalah salah satu surah di dalam Al-Quran. Pihak yang diminta juga tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga meminta yang baik-baik untuk kemaslahatan dunia dan di akhirat, baik permintaan secara pribadi ataupun untuk kepentingan umum. Hal ini sudah dijelaskan secara detail oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki berikut ini. Tidak ada larangan bagi seseorang mengiringi amal solehnya dengan permintaan dan permohonan hajat agama maupun dunia, jiwa dan raga, lahir dan batin. Siapa saja yang membaca surah Yasin atau surat lainnya dengan ikhlas lillahi ta'ala sambil memohon keberkahan pada usia, pada harta dan kesehatan, maka hal itu tidak ada masalah. Artinya, orang ini telah menempuh jalan yang baik. Dengan catatan, ia tidak meyakini bahwa amal solehnya itu yang mengabulkan hajatnya. Silakan membaca surah Yasin 3 kali, 30 kali, 100 kali, atau menghatamkan 30 juz Al-Quran secara ikhlas lillahi ta'ala, diiringi dengan permohonan atas segala hajat, doa agar harapan terwujud, permintaan agar dibukakan dari kebimbangan, pengharapan agar dibebaskan dari kesulitan, permohonan kesembuhan dari penyakit, permintaan kepada Allah agar hutang terbayar. Lalu di mana masalahnya? Allah senang terhadap hambanya yang bermunajat kepadanya atas terpenuhi hajat apapun, termasuk hajat atas garam pelengkapan makanan dan hajat atas tali sendal yang rusak. Hal ini dijelaskan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Madza fi Sya'ban. Sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki menyatakan secara jelas bahwa permohonan, munajat dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak menafikan keikhlasan amal tertentu. Artinya, para hamba boleh saja berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi segala hajatnya tanpa harus khawatir akan amalnya. Ini yang disebut dalam istilah agama dengan sebutan tawassul atau wasilah. Salah satu dalil atas tawassul adalah cerita Rasulullah SAW dalam hadis sahih terkait 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Pintu gua tertutup oleh batu besar. Di tengah keputusasaan, masing-masing dari mereka kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menyebut amal soleh terikhlas yang pernah mereka lakukan. Berkat tawassul dengan amal soleh itu, sedikit demi sedikit batu besar yang menutup gua itu bergeser. Tawassul jenis ini dijelaskan dengan detail dan rinci oleh Syekh Ibnu Taimiyah secara khusus dalam kitabnya, terutama pada artikel berjudul Kaidah Jalilah fi Tawassul wal Wasilah. Sebagaimana kita tahu bahwa istilah wasilah ini dipakai di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 35. Berikut ini kami kutip istilah tersebut beserta tafsirnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah khafu iqabatin bi an tuti'uhu wabtaghu utlubu ilaihil wasilah ma yuqarribukum ilaihi min ta'ah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Takutlah akan siksanya
Caranya taati perintah Allah. Untuk sampai kepadanya, kerjakanlah sebuah wasilah berupa amal ketaatan yang dapat mendekatkan kalian kepadanya. Lihat tafsir Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Sayuti, yakni tafsir Jalalain. Sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penjelasan yang berkaitan dengan amalan pada malam nisfu Sya'ban, yakni yang terbiasa kita lihat adalah membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.